Kalau saya kasih kalian pilihan, investasi di saham atau investasi di kripto, mana yang akan kalian pilih? Sebagian orang bilang saham lebih aman, sebagian lagi bilang kripto bisa bikin lebih cepat kaya. Ada yang menghasilkan miliar dari Bitcoin, tapi ada juga kehilangan tabungan hidupnya karena kripto. Lalu sebenarnya, mana yang lebih untung? Mari kita bahas. Pertama, kripto bisa naik lebih cepat. Mari mulai dengan fakta yang menarik. Kalau tujuan kalian adalah mencari keuntungan terbesar dalam waktu singkat, kripto hampir selalu menang. Tidak jarang, sebuah aset kripto naik 100%, 500%, bahkan ribuan persen dalam beberapa tahun. Bitcoin misalnya, orang yang membeli Bitcoin di masa-masa awal dan menahannya sampai sekarang, bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan inilah yang membuat banyak orang tertarik, karena manusia suka cerita tentang orang biasa yang tiba-tiba menjadi kaya. Masalahnya, orang sering mendengar cerita suksesnya, tapi jarang mendengar cerita orang yang kehilangan uangnya. Kedua, keuntungan besar selalu datang dengan resiko besar. Di dunia investasi, ada satu aturan yang hampir selalu berlaku. Semakin besar potensi keuntungannya, semakin besar pula risikonya. Kripto bisa naik 50% dalam waktu singkat, tapi juga bisa turun 50% dalam waktu yang sama. Bahkan, tidak sedikit proyek kripto yang akhirnya hilang dari pasar. Saham juga bisa turun, tapi biasanya tidak sebrutal kripto. Karena di belakang saham, ada perusahaan nyata yang menghasilkan produk dan keuntungan. Sedangkan banyak aset kripto sangat bergantung pada kepercayaan pasar. Ketiga, saham adalah kepemilikan bisnis. Ketika membeli saham, kalian sebenarnya membeli sebagian kepemilikan sebuah perusahaan. Kalau perusahaan berkembang, nilai saham biasanya ikut naik. Kalau perusahaan untung, kadang investor juga mendapatkan dividen. Jadi saat membeli saham, kalian sedang membeli bisnis. Misalnya perusahaan menjual makanan, energi, bank, atau teknologi. Ada aset nyata, ada pendapatan, ada laporan keuangan, ada aktivitas bisnis yang bisa dianalisis. Dan bagi banyak investor besar dunia, hal itu membuat saham terasa lebih mudah dipahami. Keempat, kripto lebih dipengaruhi sentimen. Berbeda dengan saham, harga kripto seringkali bergerak karena sentimen. Satu berita positif bisa membuat harga melonjak, satu berita negatif bisa membuat harga anjlok. Kadang pergerakannya sangat sulit diprediksi. Bahkan, seorang miliarder menulis satu cuitan di media sosial, dan harga aset tertentu bisa langsung bergerak drastis. Karena itu, kripto sering dianggap lebih spekulatif dibanding saham. Kelima, siapa yang lebih banyak menciptakan orang kaya? Kalau melihat sejarah, jawabannya cukup menarik. Kripto mungkin menciptakan keuntungan terbesar dalam waktu tercepat, tetapi saham telah menciptakan jauh lebih banyak orang kaya dalam jangka panjang. Banyak miliarder dunia membangun kekayaan melalui kepemilikan bisnis dan saham, mulai dari investor terkenal hingga pendiri perusahaan besar. Mereka tidak kaya dalam semalam, mereka kaya karena pertumbuhan yang konsisten selama puluhan tahun, dan ini seringkali tidak terlihat menarik di media sosial, karena manusia lebih suka cerita tentang keuntungan 1000% daripada keuntungan stabil selama 20 tahun. Keenam, masalah terbesar investor sebenarnya bukan saham atau kripto. Menariknya, kebanyakan orang kehilangan uang bukan karena salah memilih saham atau kripto, tapi karena emosinya sendiri. Saat harga naik mereka serakah, saat harga turun mereka panik, saat orang lain untung mereka FOMO, saat rugi mereka ingin cepat balas dendam. Padahal, investasi yang sukses seringkali lebih banyak soal mengendalikan emosi daripada mencari aset terbaik. Ketujuh, jadi mana yang lebih untung? Jawabannya mungkin tidak seperti yang kalian harapkan. Kalau yang dimaksud lebih untung adalah potensi keuntungan terbesar, kripto menang. Tapi kalau yang dimaksud adalah peluang membangun kekayaan jangka panjang dengan resiko yang lebih terukur, saham lebih unggul. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bukanlah yang memberikan keuntungan paling besar, tapi yang bisa membuat kalian tetap bertahan dalam jangka panjang. Sebab percuma mendapatkan keuntungan besar sekali, kalau akhirnya kehilangan semuanya di kesempatan berikutnya. Jadi, saham dan kripto sebenarnya bukan musuh. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kripto menawarkan peluang besar, saham menawarkan fondasi yang lebih stabil. Dan mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah saham atau kripto, tapi apakah kita benar-benar memahami apa yang kita beli? Karena investasi yang paling berbahaya bukan investasi yang berisiko tinggi, melainkan investasi yang tidak kita pahami. Kalau kalian sendiri lebih pilih yang mana? Saham atau kripto? Tulis alasannya di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel Coba Pikir. Karena di sini kita akan terus membahas pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengubah cara kalian melihat dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.